Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Kultum biasa kali ini mengangkat tema obrolan untuk mencari jawab lahirnya kemiskinan. Jawaban itu akan diberikan oleh seorang perempuan. Beliau adalah akademisi sekaligus aparatur birokrasi yang setiap saat kumpul dengan orang-orang miskin dan terlibat untuk pengambilan kebijakan tentang penanganan kemiskinan. Beliau adalah Dr. Anisatul Hamidah. Beberapa waktu lalu, Dr. Anis ini kapasitasnya sebagai mahasiswi saya. Dan sekarang ditakdir duduk bersama saya dengan kapasitas sebagai narasumber. Sungguh sesuatu yang patut saya syukuri dan beginilah seharusnya menjadi doktor. Sahabat pemirsa, berita resmi statistik 25 Februari 2025 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 8,25%. Atau 23 juta jiwa dari total penduduk Indonesia masih berstatus miskin. Namun demikian, Presiden Prabowo Subianto dengan rasa percaya diri berpidato mendeklarasikan bahwa hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh Harvard University menyimpulkan bahwa orang Indonesia adalah orang yang paling merasa bahagia menjalani hidup dan kehidupannya. Problemnya, apakah kebahagiaan itu merupakan output dari sentuhan sistem birokrasi ataukah memang kekuatan sosial masyarakat di internalnya? Guna mendapatkan penjelasan lebih dalam, sebentar lagi saya perkenalkan dan beliau akan saya konfirmasi banyak hal soal kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Saya panggil Bu Anis saja, walaupun Anda sekarang berstatus sebagai doktor dan baru saja mendapatkan gelar doktornya dengan mengangkat tema disertasi politik hukum penanganan kemiskinan. Ya, penanganan fakir miskin. Bu Anis, kemiskinan itu tidak menghalangi kebahagiaan orang. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan itu mengurangi kualitas hidup dan kehidupan. Karena status miskin pada gilirannya membatasi orang dimaksud untuk mengakses banyak hal. Kalau memang kemiskinan itu tidak menghalangi kebahagiaan, berarti statement Presiden Prabowo maybe yes, maybe no. Bisa benar, bisa tidak. Kapan sih Bu Anis orang itu dikatakan miskin itu kapan? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Senang sekali saya bisa berjumpa melalui forum ini. Forum ini luar biasa dan alhamdulillah saya pun juga sudah melihat dan narasumber-narasumber sebelumnya hebat luar biasa. Kali ini ketika kita berbicara kemiskinan, kapan sih orang itu dikatakan sebagai orang miskin? Kalau mengatakan kapan orang itu dikatakan sebagai orang miskin, ini memang standar kemiskinan itu bisa berubah sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Makanya tadi itu dikatakan bahwa kemiskinan itu tidak menghalangi kebahagiaan. Tidak menutup kemungkinan orang itu hidup miskin tetapi dia menikmati kemiskinan itu dan dia memilih itu. Makanya tergantung perspektifnya. Memang ada sudut pandang ekonomi, sosial, dan juga kebijakan pemerintah. Nah, kalau Bank Dunia ini sering menggunakan standar pengeluaran di bawah 2,15 US dollar. Ketika orang dengan pendapatan kurang dari itu dalam hitungan 1 bulan atau hitungan harian maksud saya, maka dia dikatakan sebagai orang yang miskin ekstrim. Kalau kita lihat
kurs saat ini ya kurang lebih 36.000. Ketika orang dalam satu hari kurang dari 36 ribuan untuk makan, belanja dan sebagainya, itu masuk dalam kategori miskin ekstrim atau miskin. Tetapi kalau melihat standar dari BPS itu ditentukan dengan garis kemiskinan. Dan setiap wilayah itu Pak Aris garis kemiskinannya berbeda-beda. Ini contoh, kalau kita lihat di Tapal Kuda, garis kemiskinan Bondowoso itu 526.325. Itu garis kemiskinan. Kalau di Banyuwangi 485.000 sekitar itu. Nah, di Jember 474.900. Kemudian di Situbondo lebih rendah lagi, 428.000. Artinya apa? Kalau orang Jember dengan pendapatan 500.000, kalau hidup di Jember itu tidak dikategorikan miskin. Tetapi kalau dia itu ada di Bondowoso dengan garis kemiskinan yang lebih tinggi, orang dengan pendapatan 500.000 sebulan itu sudah dikategorikan sebagai miskin. Maka kemudian kalau kita lihat angka kemiskinan Bondowoso, Jember, Banyuwangi itu berbeda. Bondowoso 12,2 hari ini. Nah, karena memang garis kemiskinannya beda. Jadi orang Situbondo hari ini dia penduduk Situbondo dengan pendapatan 430.000. Dia nggak masuk miskin. Karena garis kemiskinan di Situbondo 428.000 sesuai dengan standar BPS. Tapi ketika besok dia berubah KTP Bondowoso, itu sudah masuk sebagai orang yang miskin. Nah, kalau kita lihat di regulasi, di undang-undang terkait dengan peran fakir miskin, siapa sih orang miskin? Orang miskin itu orang yang punya pekerjaan atau orang yang tidak punya pekerjaan. Orang yang punya kerjaan tetapi dia masih belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi tergantung perspektifnya. Tetapi ya itulah seperti yang dikatakan Pak Aris tadi itu, tidak kemudian kita mengatakan orang miskin itu tidak punya hak untuk bahagia. Kenyataannya sampai hari ini banyak orang miskin masih bisa tersenyum setiap hari bersama keluarganya. Kita respect kepada mereka dan bisa jadi kita banyak belajar juga kepada mereka. Saya garis bawahi Bu Anis. Statement Bu Anis tadi menyebutkan menikmati kemiskinan. Ternyata kemiskinan tidak menghalangi rasa bahagia. Betul. Tetapi saya tadi menegaskan, kendati pun mereka bahagia, tetapi untuk mengakses apapun banyak keterbatasan. Sehingga kebutuhan-kebutuhan standar yang seharusnya mereka peroleh itu terhambat, kan demikian. Bicara kemiskinan, kalau kita melakukan pendekatan statistika, itu untuk kebijakan kan, tidak menarik. Awam justru ingin menggali kemiskinan itu dari fakta, bukan sebagai data, kan demikian. Nah, kemudian ada satu informasi Bu Anis. Kalau kita bicara biang kemiskinan, ada satu pengalaman dalam international conference yang diikuti beberapa negara 2 tahun yang lalu. Dalam forum itu para guru besar mengatakan bahwa kenapa kita harus berbicara soal penanganan kemiskinan. Kemiskinan itu sudah garis Tuhan, kata para guru besar itu. Kita tidak ada untungnya membuat narasi tentang kemiskinan. Saat ini justru kita terima kemiskinan itu sebagaimana apa adanya. Guru saya sebagai akademisi melakukan dialektik walaupun dalam tataran pemikiran. Ternyata para guru besar ini terjebak dalam mitologi tentang kemiskinan, dan ternyata tidak semua guru besar itu berotak besar waktu itu. Orang satu sisi seperti guru besar tadi mengatakan kemiskinan itu sudah takdir. Sementara para aktivis dan demokrasi menyatakan bahwa kemiskinan itu karena kebijakan struktural, sehingga lahir yang namanya kemiskinan struktural. Sementara orang juga mengatakan kemiskinan itu soal pola perilaku. Jadi 3 komponen, pola perilaku, kebijakan struktural, takdir. Mana sih yang benar Bu Anis?
Jadi sah-sah saja semua orang berpendapat seperti itu. Ya. Dan semua pandangan itu, apakah mengatakan kemiskinan itu takdir, Ya. ada yang mengatakan kemiskinan itu soal perilaku ya dalam konteks budaya, atau kemiskinan itu kesalahan pemerintah, entah dari sisi regulasinya apa implementasinya, semuanya benar. Semuanya benar. Sesuai dengan perspektif dan cara pandang masing-masing. Ya, sehingga kalau kita mengatakan atau berpendapat demikian, memang kemiskinan itu ya tidak akan pernah selesai. Kemiskinan itu akan terus menjadi sesuatu yang menarik untuk dibicarakan, ya karena nggak pernah selesai. Karena 3 paradigma yang berbeda-beda, dan kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mengatakan bahwa oh ya kalau menurut saya memang ya sudah takdir aja. Ya karena memang kita hidup miskin. Tetapi kalau dalam proses penanganan kemiskinan dalam konteks Indonesia, tentu kita tidak bisa berpikir seperti itu. Karena sekali lagi, meskipun kita tidak bisa memaksa siapapun untuk memiliki perspektif yang sama, tetapi sebenar-benarnya ketika 3 hal itu digabungkan, itu menjadi sesuatu cara pandang yang utuh. Ya. Ketika siapa sih anak bayi ya Pak Aris yang memilih untuk lahir dari orang miskin? Ketika dia itu lahir dari seorang ayah dan ibu miskin, nggak punya rumah, it's okay. Dia memang secara takdir lahir langsung menjadi orang miskin. Ya. Tetapi kemudian ketika dia kemudian besar, memiliki cara pandang, ada motivasi, kemudian dia bisa mengelola perilakunya, dia semangat bekerja, artinya ada ikhtiar, ada pola perilaku yang bisa mengubah dia, memiliki mindset yang berubah, sehingga dia kemudian berangkat bekerja dengan sungguh-sungguh dan merasakan bahwa kehidupan itu adalah sesuatu yang indah dan harus diperjuangkan untuk bisa melakukan usaha-usaha untuk mencapai kebahagiaan tanpa kemiskinan. Nah, tapi jangan juga berhenti di situ juga. Ketika seseorang sudah keluar dari kemiskinan, kemudian menjadikan kemiskinan itu sebagai bagian dari kehidupan dia, akhirnya dia pun toh bisa dari takdir orang miskin, kemudian dia bisa keluar dari kemiskinan. Dan Tuhan pun juga memang menyuruh untuk seperti itu. Tetapi memang tidak bisa dinafikan bahwa salah satu hal yang membuat Indonesia ini masih sulit keluar dari kemiskinan, ya memang ada salah satu kebijakan yang perlu dikoreksi, undang-undangnya, regulasinya, dan sampai kepada tataran implementasinya pun itu juga perlu dievaluasi. Baik. Ya. Bu Anis tadi menyatakan begini, kita tidak bisa memaksa orang. Harus menggunakan perspektif yang mana ya untuk menentukan biang kemiskinan. Kalau Bu Anis menyatakan tidak bisa memaksa orang, saya punya otoritas memaksa Bu Anis sekarang. Ya sebagai host kan begitu. Betul. Nah, 3 biang kemiskinan itu it's okay. Bu Anis bisa menerima tanpa menghakimi. Nah, sekarang saya minta di antara 3 biang kemiskinan, musabab kemiskinan ini, mana yang paling signifikan yang melahirkan kemiskinan? Dalam konteks Indonesia, yang harus kita akui bersama, meskipun saya juga hidup di birokrasi, yang pertama adalah soal data. Ya, jadi soal data ini semuanya memang mengatakan masih ada orang miskin tidak menerima bantuan, sementara masih ada orang kaya yang menerima bantuan. Ada sesuatu yang salah yang disebut dengan exclusion error dan inclusion error. Exclusion error itu adalah orang yang tidak mampu tetapi tidak ada di dalam data. Sementara yang inclusion error, orang yang sudah punya mobil Innova, sudah memiliki banyak kekayaan, tetapi mereka masih tercatat di dalam data kemiskinan. Dan itu diakui, Bang. Itu yang pertama, soal data. Yang kedua adalah soal mindset. Bisa jadi karena bantuan pemerintah itu digerojok sedemikian rupa, sehingga ini menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang kemudian ada di sini, ada di sana, kemudian menjadi satu budaya dan masyarakat, ya sudah, karena rumah saya keramik, saya nggak dapat bantuan.
tetangga saya rumahnya keramik juga, Ya. dia dapat bantuan. Ya. Harusnya saya pun juga dapat bantuan. Oke. Sehingga mindset itu kemudian Oke. membuat masyarakat kita, saya harusnya juga dapat bantuan. Akhirnya mereka itu betapa tidak mudah untuk bisa keluar dari mindset itu. Ketika mereka mendapatkan bantuan, merasakan kenikmatan, Ya. nyaman, Ya. dan kemudian mereka tidak siap Oke. ketika misalnya bantuan dicabut. Oke. Itu yang kedua. Jadi data, mindset. Mindset. Yang ketiga kita akui tumpang tindihnya regulasi. Oke. Regulasi tentang penanganan kemiskinan itu bertebaran di berbagai kementerian, di berbagai instansi, yang itu kemudian menyulitkan kita di level bawah untuk mengeksekusi. Sebenarnya penanganan kemiskinan itu yang seperti apa yang dikehendaki? Karena masing-masing memiliki mindset, memiliki cara pandang, dan tentu memiliki tingkat pelaksanaan eksekusi yang berbeda. Sehingga seringkali ada benturan di level bawah, di grassroots, terkait dengan soal data, mindset, dan juga tumpang tindihnya regulasi itu. Oke, berarti masih complicated. Ya, dan jangan lupa juga ada satu hal, meskipun itu tidak bisa dikatakan sebagai penyebab utama. Indonesia ini kan secara geografis, kepulauan, kemudian kita itu terpecah-pecah di seluruh Indonesia dengan ribuan pulau. Itu bisa jadi distribusi bantuan itu juga tidak bisa cepat. Cara pandang orang yang non jauh di sana dengan cara pandang dengan yang ada di sini berbeda. Kebijakan di pusat tidak serta-merta bisa dilaksanakan di level yang paling bawah ketika banyak sekali kesulitan. Ya. Excellent answer, I think. Terima kasih. Terus Bu Anis, melihat urean Bu Anis demikian rupa dengan biang yang masih complicated. Betul, menurut Bu Anis, apakah kemiskinan itu kita posisikan menjadi musuh bersama, ataukah kita jadikan sahabat? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kemiskinan secara faktual tidak berarti tidak memiliki fungsi loh ya. Kalau tidak ada orang miskin, Bu Anis, siapa yang disedekahi? Sedekahi? Siapa yang akan diberi angpau? Siapa yang mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko, pekerjaan-pekerjaan yang kotor, mau dibayar murah? Bahkan kita setiap hari riwa-riwi, dengan baju yang rapi, tidak pernah kepanasan, tidak pernah kehujanan, kita mendapatkan status kaya. Itu kan juga berangkat dari justifikasi orang miskin, gitu. Makanya saya bertanya, Bu Anis, apakah kemiskinan itu harus dijadikan musuh bersama atau sahabat? Atau sahabat? Karena setiap rezim di negeri ini hampir memiliki program dan polanya sendiri untuk menangani kemiskinan. Tapi sampai detik kita ngobrol, ini kemiskinan masih signifikan. Bagaimana itu, Bu Anis? Jadi memang seperti tadi juga sudah dibahas bahwa kemiskinan itu adalah salah satu takdir. Tetapi memerangi kemiskinan itu sebenarnya bukan melawan takdir, tetapi menegakkan keadilan. Bahkan Tuhan pun yang juga Tuhan menciptakan kemiskinan, Tuhan juga yang memerintahkan kita untuk memerangi kemiskinan. Ayat-ayat dalam Al-Quran itu bukan hanya banyak, tapi banyak sekali yang memerintahkan untuk berzakat, bahkan menjanjikan kalau kamu sedekah 1 nanti akan dilipat gandakan 10. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan pun meminta kita untuk memerangi kemiskinan. Bahkan Nabi sendiri mengatakan jangan sampai kita itu miskin karena kemiskinan itu akan mendekati kekufuran. Artinya bahwa ketika seseorang belum sampai kepada level untuk bisa menikmati kemiskinan, itu ya hanya orang sufi mungkin ya, orang sufi, orang zuhud. Ketika masih pada level itu, ya maka memerangi kemiskinan sesungguhnya bukan melawan takdir, tetapi justru itu adalah melaksanakan amanah Tuhan untuk menjadi khalifah, untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Dan di dalam Quran sendiri, ketika kita itu berjihad melawan kemiskinan, sampai Tuhan mengatakan wajahidu bi amwalihim. Jadi itu yang disebut dengan pertama. Jadi berjihadlah dengan harta. Kalau kita harus berjihad dengan harta, otomatis kita harus punya uang, harus kaya. Untuk bisa beribadah saja harus perlu pakaian yang bersih. Mustahil ketika kita nggak punya uang, nggak punya akses untuk bisa menikmati itu semua,
ya maka ibadah kita pun Oke. mungkin ya Oke. tidak bisa khusyuk ya. Oke. Itu Oke. ya saya kira saya tidak sepakat kalau Oke. dikatakan bahwa kita harus bersahabat dengan kemiskinan. Iya. Ya, orang yang bersahabat dengan kemiskinan pun itu Iya. sudah melalui jalan panjang Oke. dan sebelumnya bahwa dia pun juga Oke. menikmati. Ya. Ya. Terima kasih Bu Anis. Siap. Jadi Bu Anis tidak sepakat kalau kita bersahabat dengan Kemiskinan. kemiskinan. Tetapi jangan lupa orang-orang miskin itu juga bersahabat dengan kemiskinannya untuk Ya, menikmati. Berarti Bahkan ada juga orang yang menertawakan kemiskinannya. menertawakan kemiskinannya. Ya. Ketika duduk bersama, Ya. loh ternyata baju kita ini bajunya orang-orang miskin. Oke. Kan itu pada level orang-orang yang sudah memang menikmati kemiskinan dan mereka menghayati bahwa Ya. miskin pun nggak masalah. Oke. Jadi dia mendeklarasikan fakta dirinya tanpa beban, Ya. kan begitu. Betul. Ya, berarti apa yang disampaikan Bu Anis dalam perspektif teologis, berarti kemiskinan itu sebenarnya dialektika Tuhan. Betul. Gitu. Ya. Tuhan punya skenario Ya. melahirkan kemiskinan, berikut juga memberikan solusi Ya. konseptual bagaimana mengatasi kemiskinan Kemiskinan. itu. Dan bahkan orang yang tadi saya katakan menikmati kemiskinan, sesungguhnya dia kaya. Oke. Sesungguhnya dia kaya. Iya. Dia merasa punya 2 baju aja sudah cukup. Oke. Saya sudah kaya dengan 2 baju, dengan tidak ada saldo di Iya. bank. Mereka sesungguhnya orang-orang yang kaya, Iya. kaya hati, dan Iya. mereka sudah tidak butuh kepada apapun yang disebut dengan kemewahan dunia. Oke. Ya. Baik, Bu Anis. Sahabat Permesa dimanapun Anda berada, pertanyaan terakhir itu sengaja saya lontarkan ke Bu Anis. Tidak semata-mata untuk menggali jawaban. Namun saya ingin menyampaikan pertanyaan itu sebagai cambuk bagi diri saya sendiri, mungkin juga pada diri orang, bahwa tidak bermaksud saya menempatkan orang-orang miskin itu sebagai sesuatu Betul. yang hina dan Ya. kotor. Hanya kadang-kadang kita lupa diri memperlakukan mereka ya sebagaimana yang saya sampaikan. Hina tidak berarti tidak memiliki keberadaan, kan begitu, Ya. Bu Anis? Anda tidak percaya akan statement saya? Tanyakan pada naluri Anda sendiri. Terima kasih dengan segala keterbatasan. Terima kasih Bu Anis. Terima Sampai kasih, ketemu Pak lagi, Aris. sudah Ya. berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.